Hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Seperti apa videonya, langsung aja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, Coba kita dengerin ya. bahwa kita baru saja mendengarkan putusan Hakim Tunggal pra peradilan. Sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda. Ya. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding yang kita harus hargai. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk Relevan, guys. peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya, karena relevan itu lebih pada timingnya. Kalau tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan. Selalu ada dilema ya. Dilemanya adalah Apa tuh? kita mengetahui bahwa success story dari pra peradilan itu memang kecil sekali ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tipa memberikan benchmarkingnya begini: kalau beliau ditahan baru akan mengajukan pra peradilan. Kalau beliau ditahan Tidak mengajukan pra peradilan. Oh begitu. Beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian dibebaskan, tidak ditahan pada tanggal 22 Juni. Itu pra peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tipa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra peradilan terhadap ganti rugi. Jadi ganti rugi itu kepentingan kita. Kalaupun nanti dapat ganti ruginya, kita akan sumbangkan ke yayasan, miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ya namanya ini bukan masalah siap atau tidak siap untuk perkara. Ini adalah the lawyer's way. Ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Nah, pra peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHP nomor 20 2025 yang baru ini, memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal penersangka itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Unfortunately, ya, sayangnya Hakim Tunggal pra peradilan tidak menjawab itu. Mereka yang menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang tidak relevan lagi. Apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk mempersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat. Tidak ada satu saksi ya. Ada yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah, itu substansinya. Tapi rupanya Hakim pra peradilan buang badan. Buang badan. Pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Nggak enak jadi terdakwa. Tenaga dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, sekali lagi kita hormati putusan ini dan
Tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita tidak. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Tetapi kalau belum sukses, ya itu God way, ya kan? Oke. Tangan Tuhan atau jalan Tuhan. Itu Oke. saja kawan-kawan semua. Sebelum Mas Roy, Abdul Ghafur akan menambahkan. Silakan.